tahun 2012 jam 1:30. Pada tahun 2007 tertampakkan pemandangan tragis, pesawat jatuh berkeping di laut, berserakan sejumlah jasad dan terlihat riak gelombang. Setelah penampakan, aku duduk dan bertanya, Tuhan, apa ini? Kemudiannya tergerak untuk menyalakan televisi. Sekian lama aku nyaris tidak menonton televisi karena pada tahun-tahun tersebut bergiat untuk bekerja di bidang fashion dan duniaku adalah fashion. Selain itu berita tentang dunia luar nyaris nol besar. Salah satu media televisi memberitakan tentang hilangnya pesawat Adam Air dan tidak diketahui lokasinya. Spontan aku berteriak, di laut. Pemerintah menganggarkan dana cukup besar untuk pencarian pesawat, juga para korban. Dan sejak saat itu perhatianku tertuju pada jatuhnya pesawat Adam Air. Setiap kali menonton televisi untuk mencari tahu tentang berita, untuk mengikuti berita tentang Adam Air ini, dan ketika ditayangkan usaha pemerintah mencari lokasi jatuhnya pesawat di daratan, secara spontan aku berteriak di laut, dan itu selalu terjadi ketika ditayangkan pencarian di darat, di gunungan dan sebagainya. Selalu secara spontan aku berteriak. Sempat ku catat di dalam diaryku dan ku save di handphone. Dan setelah kejadian penampakan, ada beberapa kali, baik dalam tidur maupun sedang terjaga, beberapa sosok beberapa orang datang. Mereka tampaknya dari kalangan atau berstatus menengah ke atas. Di kemudiannya baru tahu bahwa mereka yang datang dalam tidur maupun ketika aku sedang terjaga adalah para korban. Di selama masa pencaharian yang memakan waktu sampai berminggu-minggu, jujur aku merasakan gelisah yang teramat sangat, bahkan sampai sakit di badan. Sempat juga aku telepon anakku, dan makin hari makin gelisah, hingga akhirnya aku tidak tahan. Itu hampir sebulan kalau nggak salah. Akhirnya karena tidak tahan, aku telepon putraku. Aku katakan bahwa aku tidak tahan dengan kondisi ini. Ingin memberitahukan pemerintah, tapi tidak tahu caranya bagaimana. Dan selain itu takut salah, karena bagaimanapun juga siratan ini sesuatu yang tidak terjangkau nalar, tidak terolah pikiran,
datang begitu saja dan belum sebagai manusia biasa ada ada garis tabu untuk mendahului, dan itu merupakan satu pelindung untuk tidak gegabah berbicara. Oke, kembali lagi ke masalah telepon. Anakku kemudian menyarankan sebaiknya telepon Basarnas. Sayangnya di selama itu selama bertahun-tahun memang aku tidak mengikuti berita yang ada. Setelah telepon, aku berdoa, Tuhan tolong, bagaimana caranya aku harus memberitahukan pada pemerintah. Tiba-tiba terlihat Metro TV menayangkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Segera setelah melihat nomor tersebut, aku telepon berkali-kali tapi tidak diangkat. Akhirnya aku SMS sampai 3 kali, dan ketiga SMS-ku mendapatkan jawaban. Tapi aku tidak yakin apakah itu dibaca oleh orang atau mesin yang menjawab. Tapi yang jelas setelah SMS terakhir malam hari sekitar jam 11-an kalau nggak salah, ada screen capture, aku sempat foto dan save, bisa dikoreksi nanti. Yang jelas setelah SMS terakhirku di malam hari itu, pada keesokan harinya pencarian di darat dihentikan dan pemerintah mulai mencari di laut. Aku tidak yakin dan tidak tahu apakah karena SMS-ku ini hingga pencarian dihentikan atau aku tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena aku memang tidak tahu. Setelah pencarian dilakukan di laut, hatiku menjadi lebih tenang. Itu saja.